Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Wafrotul Arya dengan NIM 203-23098 dan 19 pembelajaran matematika NIST kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan materi modul ajar kurikulum merdeka. Pengertian modul ajar. Modul ajar itu apa? Nah, modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, dari pengertian ini bisa diambil penjelasannya ya, ini bahwa modul ajar itu sebuah perangkat ajar yang di dalamnya itu berisi tentang tujuan, langkah, dan media pembelajaran untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar itu sama seperti RPP di kurikulum sebelumnya. Namun, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Nah, komponennya seperti apa itu akan dibahas di slide yang selanjutnya. Nah, ini definisi yang kedua. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, lalu dalam menyusun modul ajar ini itu memiliki kebebasan atau keleluasaan bisa membuat sendiri, memilih, atau memodifikasi modul ajar yang sudah ada. Namun, tetap ya seorang guru itu dalam menyusun modul ajar harus disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini ada alur penulisan modul ajar. Yang pertama, pastinya dari kurikulum operasional, kurikulum yang ada, itu menyediakan tujuan pembelajaran. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa. Lalu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran adalah sebuah jabaran kompetensi yang harus dicapai peserta didik selama satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Lalu alur tujuan pembelajaran itu rangkuman tujuan pembelajaran, bukan rangkuman tapi rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ini ada contoh penyusunan modul ajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini ada menentukan tujuan akhir sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan bebas, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tentu ini juga harus memilih profil pelajar Pancasila, apa yang ingin dicapai, lalu memperhatikan output dari materi sebelumnya. Dari output itu, kita bisa menentukan APP, berisi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apa dari materi sebelumnya, terus komponen inti, ada pemahaman bermakna, dan produk akhir. Lalu ada indikator pencapaian, dan rencana asesmen. Asesmen itu kan juga ada banyak jenisnya ya, akan dijelaskan di akhir nanti. Nah, ini ada menentukan elemen. Dalam suatu mata pelajaran, di kurikulum merdeka itu kan ada elemen-elemennya ya. Ini contohnya di elemen bahasa Indonesia ada elemen menyimak, membaca dan menulis, berbicara dan mempresentasikan, dan juga menulis. Nah, ketiga ini digunakan guru untuk membuat atau mengembangkan strategi pengajaran. Komponen modul ajar lengkap. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa modul ajar itu sama seperti RPP, tapi komponennya jauh lebih lengkap. Ini adalah komponen modul ajar versi yang lengkap. Ada apa saja? Yang pertama, fase capaian modul ajar. Ya, fase di dalam MIST itu kan ada 3, fase A, B, C. Fase A untuk kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Lalu selanjutnya ada lagi ada jumlah jam pelajaran atau JP yang akan digunakan dalam satu pembelajaran. Biasanya STP, STMI, 1 jam pembelajaran 35 menit, dan itu dalam satu rangkaian pembelajaran ya. Lalu yang selanjutnya ada model belajar. Nah, ini guru juga harus pintar memilih model belajar atau model pembelajaran yang ingin digunakan. Karena ada banyak sekali macamnya, apalagi di matematika itu ada model RMP, ada PBL, Problem Based Learning, ada Project Based Learning, ada
kontekstual teaching and learning, banyak sekali. Itu bisa dijadikan pilihan bagi guru untuk menentukan model. Yang selanjutnya tentunya ada tujuan pembelajaran ya, yang ingin dicapai dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ada dimensi Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila, lalu ada pengetahuan atau keterampilan praksara. Komponen detail modul ajar pertemuan. Ini yang paling intinya, yang paling tidak ada T2, ada 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini dalam satu kegiatan pertemuan. Ada apa saja? Yang pertama bahan ajar. Ini bahan ajar bisa untuk guru atau siswa. Ya, terus ada pemahaman bermakna. Ada pertanyaan pemantik. Ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik pengetahuan siswa. Ya, di awal pembelajaran ataupun di tengah untuk memantik supaya siswanya itu aktif memberikan pendapat. Lalu ada indikator keberhasilan. Ini paling penting juga ya, ada asesmen, bisa asesmen formatif atau sumatif di akhir semester nanti. Lalu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan lingkungan ya, atau lingkungan sekolahnya. Terus ketersediaan sarana dan prasarana di sekolahnya, terus harus melihat karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, paling inti ada rencana kegiatan, urutan dari A, pendidik ngapain, terus B, pendidik setelah itu seperti apa, peserta didik seperti apa, itu harus dijelaskan secara runtut dari awal sampai akhir di rencana kegiatan. Yang terakhir ini ada lampiran, ada lembar aktivitas atau LKPD ya, LKPD untuk siswa, ada rubrik penilaian. Tentunya kalau ada LKPD itu harus ada rubrik penilaian, bisa untuk menilai LKPD-nya ataupun ada rubrik penilaian untuk menilai sikap siswa juga boleh. Terus ada bahan ajar lain yang relevan boleh ditambahkan. Nah ini struktur modul ajar ini bukan struktur wajib, tapi bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan. Jadi tidak semuanya bisa dilampirkan dalam modul ajar ini, bisa dimodifikasi atau tadi ya disesuaikan dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Jadi bisa mencantumkan semua, tapi boleh juga ada yang tidak dicantumkan. Tapi yang paling penting ini, yang paling di tengah ini, pertemuan, ya. Terus ada ini tujuan pembelajaran juga harus dicantumkan. Yang selanjutnya adalah ini ya, komponen modul ajar tadi, informasi umum. Oh ya, di komponen modul ajar yang paling pertama itu yang lengkap ada informasi umum, tentunya ada identitas sekolah, contohnya misal SD mana atau di mana, terus ada kompetensi awal, siswa itu sudah bisa ngapain gitu. Terus ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, peserta didik reguler atau ada yang inklusi gitu kan bisa cantumkan. Lalu ini tadi ada model pembelajaran yang digunakan. Terus ada komponen inti ya, yang paling inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Tadi pertanyaan penanti, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial ya. Tentunya pengayaan itu untuk siswa yang sudah paham dan ingin menambah pengetahuan yang baru. Nah, terus remedial itu bagi siswa yang tidak mencapai KKM atau tidak tuntas tujuan pembelajarannya. Terus ada refleksi peserta didik, boleh dilampirkan refleksi, misal hari ini kita sudah belajar apa saja, terus kalau dirinya apakah dalam penerapan modul ajar siswanya aktif atau tidak, nah itu bisa dijadikan refleksi bagi guru atau peserta didik. Nah, ini yang tadi ada ketiga lampiran LKPD, bahan bacaan guru atau peserta didik, boleh tambahkan tulisan umum, terus ada daftar discussion. Komponen modul ajar wajib, nah ini tadi ya, agar tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa guru itu boleh menyusun modul ajar sendiri atau memodifikasi modul ajar yang sudah ada, tetapi tetap harus disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, tiga komponen utama dari modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya, dan ada asesmen. Nah, ini paling tidak umumnya ada tiga ini.
Yang selanjutnya, acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, tadi kan modul ajar itu bisa ngambil dari modul ajar yang sudah ada ya. Tetapi walaupun seperti itu, harus menetapkan tujuan belajar berdasarkan CV dan ATP yang sesuai karakteristik muridnya di kelas masing-masing, terus disesuaikan dengan kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menyusun desain pembelajarannya, juga harus melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi walaupun memodifikasi modul ajar, tetapi harus diperhatikan agar supaya desain pembelajaran itu tetap atau kegiatan pembelajaran itu tetap efektif di dalam kelas. Yang ketiga, ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta secara holistik dalam mendukung perkembangan kompetensi. Terus yang keempat, ada pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Ini lagi-lagi dalam merancang pembelajaran itu harus disesuaikan konteksnya, lingkungannya. Pasti kan lingkungan di sekitar sekolah itu berbeda-beda ya antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Terus ada budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang kelima, ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini tadi adalah acuan teknik dalam memodifikasi modul ajar. Yang selanjutnya, kalau apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih modul ajar untuk dimodifikasi ini, yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan HPP? Tapi kan di awal dalam menyusun modul ajar itu harus menentukan PP dan APP-nya ya. Nah, dalam memilih modul ajar yang dimodifikasi itu harus disesuaikan lagi dengan penyusunan APP-nya, apakah sudah selaras atau belum. Terus yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Nah, ini juga harus diperhatikan, karena pastikan berbeda ya dari modul ajar yang dijadikan acuan dengan kondisi kelas A yang ingin dibuat modul ajarnya gitu. Terus yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Ini juga harus diperhatikan karena di setiap daerahnya itu kan pasti berbeda-beda ketersediaan sarana dan prasarananya. Apalagi yang masih di pelosok itu mungkin saja teknologinya ya yang paling utama teknologinya masih ada yang tertinggal. Jadi itu kan harus disesuaikan lagi. Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Yang bisa dimodifikasi itu apa saja itu harus ditentukan. Yang ini sudah kita lanjut paradigma assessment. Nah, paradigma itu apa? Paradigma itu cara pandang, keyakinan, atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan tindakan. Jadi, pandangan orang-orang tentang asesmen itu seperti apa? Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi, dalam menentukan asesmen, orang guru itu harus berpikir growth mindset atau menyusun asesmen untuk bertumbuh atau untuk kebaikan masa depan seperti itu. Terus yang kedua ada terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, asesmen itu harus mencakup kompetensi afektif, psikomotorik maupun kognitif. Yang ketiga, ada keleluasaan dalam menentukan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat, khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, ini khusus untuk SMK. Yang terakhir ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Ini ya, berarti setiap sekolah itu diberi kebebasan untuk menentukan teknik atau jenis asesmennya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan, terus kondisi siswa, terus kondisi lingkungan itu juga harus diperhatikan.
Asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu gunanya untuk apa? Untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta belajar peserta didik. Nah, jadi asesmen awal ini juga penting. Guru misalnya ingin mengetahui peserta didik itu sudah paham apa saja, materi apa saja. Nah, itu bisa menggunakan asesmen di awal pembelajaran. Yang nantinya hasilnya itu digunakan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Ini ya, pendidik atau guru dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya waktu awal pembelajaran, awal semester, atau sebelum memulai suatu lingkup materi, atau sebelum mengisi modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Ini ya, jadi umumnya itu bisa dilakukan awal tahun pembelajaran, atau awal semester, atau awal sebelum mulai materi gitu. Nah, diharapkan asesmen pada awal pembelajaran tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat profil pelajar, latar belakang keluarga, riwayat dan berkembang siswa. Ini tadi tentang asesmen awal pembelajaran. Yang selanjutnya, kalau tadi yang sebelumnya adalah awal pembelajaran, ini asesmen di dalam pembelajaran. Pada dasarnya, asesmen itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang gunanya untuk apa? Untuk memfasilitasi pembelajaran dan menyebarkan informasi yang holistik. Nah, asesmen ini bisa dalam pembelajaran bisa juga digunakan sebagai umpan balik atau feedback ya untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ada asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam merancang asesmen itu ya tetap harus memang ada keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan terus jenis asesmennya, tetapi harus melihat lagi ya bahwa merancang asesmen itu agar pelaksanaannya tetap efektif dan tujuan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang kelima, tadi hasil asesmen ya itu bisa digunakan untuk peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, atau bahkan dari sekolahnya untuk dijadikan bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ada 3 ya tadi, asesmen S-learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, for learning, dan asesmen of learning pada akhir pembelajaran. Yang pertama, asesmen S-learning atau asesmen sebagai proses pembelajaran. Asesmen untuk proses, itu digunakan untuk apa fungsinya? Untuk refleksi proses pembelajaran, ya. Untuk merefleksi apakah siswanya sudah paham dengan materi ini, dan itu di dalam proses pembelajarannya langsung atau di tengah-tengah. Terus berfungsi sebagai asesmen formatif, ya. Asesmen formatif itu kan asesmen yang selama proses pembelajaran juga. Terus yang selanjutnya ada asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Ini berbeda ya, kalau tadi untuk refleksi proses pembelajaran,
Asesmen untuk pembelajaran, untuk proses pembelajaran itu digunakan untuk perbaikan, ya. Ini untuk perbaikan, ini untuk adaptasi. Tapi sama saja tuh ya, ini artinya perbaikan atau adaptasi itu sama saja. Ini sama-sama berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif itu asesmen formatif itu kan pengertiannya adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Jadi asesmen learning dan asesmen for learning ini tujuannya untuk memberikan umpan balik ya dalam proses pembelajaran. Nah, umpan balik dalam proses pembelajaran itu penting bagi siswa karena siswa jadi tahu, oh saya belum paham di materi ini, terus berarti pertemuan selanjutnya saya harus menerapkan strategi belajarnya yang seperti ini. Itu penting untuk siswa. Terus asesmen formatif itu juga bisa dilakukan secara langsung ya kepada siswanya. Misal siswanya salah menjawab ini, terus langsung diberikan umpan balik atau masukan. Nah, masukannya ini diterima siswa sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Nah, ini perbedaan asesmen S dan for learning adalah asesmen S learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Ini ya S learning. Karena digunakan untuk refleksi asesmennya, refleksi dalam proses pembelajaran. Nah, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai diri sendiri dan temannya. Ini berarti siswa itu menilai diri sendiri, saya kurangnya di bagian mana, di bagian materi mana, terus dia juga bisa menilai temannya, oh kamu ini sudah jago di bagian ini. Itu saling timbal balik atau umpan balik seperti itu bisa jadi melibatkan aktif siswanya ya. Selanjutnya penilaian diri atau self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning gitu tadi. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, menghitung review atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kalau dia yang sebelumnya ada asesmen as learning dan kali ini, yang terakhir ada asesmen of learning. Asesmen of learning, namanya saja asesmen pada akhir ya, berarti ini adalah asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Tadi kan berarti yang pertama, as learning dan learning itu adalah asesmen formatif, formatif. Yang ketiga ini berfungsi sebagai asesmen sumatif atau asesmen yang dilakukan pada akhir semester atau akhir suatu pembelajaran. Ya. Misalnya itu di contohnya mulai akhir semester atau UTL semuanya. Nah, ini ada jenis asesmen. Tadi ya, ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Ini asesmen yang mementingkan pada proses, ya, proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif, ini asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Tadi asesmen as learning sebagai refleksi ya, yang melibatkan diri peserta didik ataupun peserta didik dengan temannya, ya, keterlibatan aktif antara peserta didik dengan temannya. Lalu ada asesmen for learning tadi untuk perbaikan, yang sebenarnya untuk perbaikan proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada asesmen of learning atau asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran, ini yang termasuk dalam asesmen sumatif. Nah, selanjutnya contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas. Nah, diskusi kelas ini gunanya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi antara siswa. Kalau diskusi kelas itu berarti kan peserta didik dibentuk kelompok, ya, dibentuk kelompok itu berarti terbangunlah ini membangun kemampuan interaksi siswa ya. Jadi siswa itu berinteraksi antara teman satu dan teman lainnya dan komunikasinya. Terus selanjutnya diskusi kelas itu belajar untuk berdemokrasi. Asesmen yang selanjutnya bisa digunakan bentuk asesmen drama, yaitu kalau drama itu kan berarti pentas ya, tidak di depan teman-temannya. Itu bisa untuk melatih kepercayaan diri dan jiwa seni peserta didik, untuk belajar kerjasama, komunikasi, serta
pikir kritis. Asesmen yang selanjutnya ada presentasi. Presentasi ini untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, juga untuk kepercayaan diri juga ya, untuk melatih public speaking juga, karena kan presentasi itu kan berarti menjelaskan di depan temannya. Ya. Terus untuk belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Dimana siswa itu bisa presentasi tanpa yang bisa memahamkan temannya, artinya bahasanya itu bisa mudah dipahami. Yang selanjutnya ada bentuk asesmen produk. Nah, produk ini berarti misalnya dalam model pembelajaran proyek based learning ya, karena itu kan menghasilkan suatu produk. Nah, itu contohnya. Gunanya untuk mengembangkan kreativitas siswa, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Selanjutnya ada preslisan untuk meningkatkan kemampuan berbicara ya, tentunya karena kan preslisan secara langsung. Terus mengkonfirmasi pemahaman. Siswa paham tidak sih dengan materinya, dengan cara menjelaskan secara lisan itu paham atau tidak, itu kan bisa dilihat. Terus menerapkan umpan balik. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya ada pengembangan bahan ajar. Bahan ajar itu kan berbagai macam bentuknya. Ada yang cetak, non cetak, ada yang bahan ajar digital, itu kan juga ada. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar, yang pertama, bahan ajar bersifat variatif. Nah, itu tadi ya yang sudah saya sebutkan. Guru itu bisa memilih bahan ajar maupun cetak atau non cetak. Bisa juga sekarang ada yang bentuknya digital ya, atau misalkan bahan ajar berupa video juga ada. Yang kedua, sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan, dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, kembangkan buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Ini tadi ya. Kalau sekiranya buku itu sudah cukup dijadikan alternatif bahan ajar, ya boleh digunakan. Kalau mau menambahkan atau dikembangkan dengan menambahkan ajar lain, itu juga boleh. Terus selanjutnya ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Nah, itu ya. Untuk proses dalam pembelajaran supaya lebih variatif, itu guru bisa mengembangkan bahan ajar yang lainnya. Selanjutnya, contoh hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat materi ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian dalam lingkup pembelajaran. Pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar, di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Ini tadi contohnya ini siswa yang pemahamannya masih kurang ya, jadi diberikan kompetensi yang lebih rendah. Peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Jadi kalau peserta didik sudah siap belajar, disediakan lingkup materi dan penugasan yang sesuai. Kalau tingkat tinggi ya berarti tingkat kesulitannya juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau lebih menantang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.